Bab 2291. Sementara di rumah kediaman keluarga Gumilar, Arthur dan Aulus kembali ke rumah. Keduanya harus menahan kesedihan mereka untuk mulai merencanakan pemakaman Yonas. Karena mereka tidak mampu menghukum si pembunuh, Iwan, mereka mengatur agar pemakaman dilangsungkan 3 hari kemudian. Ketika tenggat waktu telah berakhir, Iwan dan Agus akhirnya tidak menemukan apapun. Keduanya bersiap untuk membunuh Iwan dan membalas dendam Yonas. Setelah beberapa waktu berlalu, di bawah komando Arthur dan Aulus, rumah tempat tinggal keluarga Gumilar kedua didekorasi menjadi aula berkabung sementara. Seketika bayangan muncul di atas keluarga Gumilar. Udara yang membayangi mencekik setiap anggota yang hadir. Saat itu langkah kaki terdengar dari kejauhan dan seorang keluarga bergegas ke aula utama memperingatkan Arthur dan Aulus. Tuan Aulus, ada 3 pengawal naga di depan pintu kita. Dia berkata dengan hormat. Apa? Mengapa pengawal naga ada di sini? Baik Arthur maupun Aulus tercengang dan saling bertukar pandang bingung. Aku tidak yakin yang mereka katakan hanyalah ingin bicara denganmu. Pria itu berkata jujur. Begitu, bawa mereka ke ruang tamu dan hibur mereka. Aku akan pergi ke sana jika memungkinkan, kata Arthur. Karena rumah itu dijadikan tempat perkabungan, Arthur tahu lebih baik untuk tidak menerima tamunya di aula utama. Dia menginstruksikan pria itu untuk memimpin pengawal naga ke ruang tamu. Keduanya tiba di ruang tamu dan secara resmi menyapa ketiga pengawal naga. Di antara ketiga penjaga naga itu adalah Anto dan Harun, yang berdiri di samping orang asing ketiga yang tidak dikenal. Selain mereka berdua, di tengahnya berdiri seorang pria muda, seikat rambut perak tergerai di dahinya, dan dia mengenakan topeng emas yang menutupi separuh wajahnya. Meskipun penampilannya tetap tersembunyi, sikapnya yang luar biasa menunjukkan bahwa dia jauh dari kata biasa. Jelas sekali pemuda ini tak lain adalah Iwan. Untuk menyelidiki penyebab kematian Yonas secara menyeluruh, Iwan telah membuat rencana yang cerdas. Dia bermaksud memanfaatkan afiliasi dengan organisasi Drakmar dan mengunjungi Arthur. Ketua keluarga Gumilar menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Oleh karena itu, meskipun Arthur dan Aulus secara keliru percaya bahwa Iwan adalah penyebab kematian Yonas, dan karena identitasnya sebagai anggota organisasi Drakmar tidak boleh diumumkan begitu saja, Iwan berhati-hati dalam mengenakan topeng emas yang diberikan Farid kepadanya. Selain itu, ia membuat sedikit perubahan pada gaya rambut dan pakaiannya, memastikan bahwa identitas aslinya tidak mudah dikenali oleh siapapun yang mengenalnya. Oh, itu adalah pengawal naga emas yang terhormat, Tuan Skopson, Tuan Jayadi. Siapakah orang ini? Saat pertemuan mereka, Arthur langsung mengenali Anto dan Harun. Bersamaan dengan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Iwan yang mengenakan topeng setengah emas. Ekspresinya menunjukkan kebingungan karena dia tidak dapat memahami mengapa anggota organisasi Drakmar yang tidak dikenal ini ada di sini dan mengapa dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Bab 2292. Setelah mendengar pernyataan Arthur, Anto secara singkat memperkenalkan identitas Iwan. Tetua Gumilar, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini adalah Tuan Busnadi, salah satu pengawal naga Platinum dari wilayah selatan. Selama misi mereka sebelumnya bersama di wilayah barat, di mana mereka bergabung untuk menekan Poison Leader, Iwan mengenakan topeng setengah emas untuk menyembunyikan identitasnya dan menggunakan nama samaran di masa lalu. Anto sangat menyadari fakta ini dan karenanya tidak mengungkapkan nama asli Iwan. Pengawal naga Platinum, aku tidak pernah mengira pemuda seperti itu akan menjadi penjaga naga Platinum. Senang bertemu denganmu, Arthur pun tercengang. Meskipun topeng Iwan mengaburkan usia dan ciri-cirinya berdasarkan fisiknya, Arthur secara sama-sama dapat menyimpulkan bahwa dia tidak lebih tua dari 30 tahun. Menjadi penjaga naga Platinum di organisasi Drakmar wilayah selatan adalah posisi berstatus tinggi, yang biasanya diperuntukkan bagi praktisi bela diri tangguh di tahap yang lunak. Bakat bela diri Iwan pasti sangat menakutkan untuk mencapai posisi seperti itu di usianya. Terkejut sejenak, Arthur mau tidak mau memandang Iwan dengan rasa hormat yang baru. Anda menyanjung saya, Tuan Gumilar. Iwan berbicara dengan lembut. Suaranya
terasa lebih rendah dan serak dari sebelumnya. Baik Arthur maupun Aulus tidak mendeteksi sesuatu yang aneh, apalagi mencurigai bahwa orang di hadapan mereka adalah Iwan. Setelah berbasa-basi singkat, Arthur langsung melanjutkan pertanyaannya. Tuan Busnadi, bolehkah saya menanyakan tujuan kunjungan Anda di sini? Oh, kami sudah mendengar berita malang mengenai kematian Yonas. Tuan Muda Yonas, organisasi Drakmar di wilayah selatan sudah diberitahu. Kami menganggap kejadian ini agak aneh dan luar biasa. Jadi kapten kami secara khusus mengirim kami bertiga untuk melakukan penyelidikan mendetail, jawab Iwan. Apa yang sedang kamu selidiki? Arthur dan Aulus saling bertukar pandang dengan bingung, tidak dapat memahami hubungan antara pembunuhan Yonas dan organisasi Drakmar. Ya begini, beberapa hari yang lalu kami menerima informasi bahwa Raja Iblis berperingkat ketiga dalam daftar kriminal melarikan diri di wilayah tengah, dari wilayah tengah ke wilayah selatan. Berdasarkan kecerdasan yang kami miliki, Raja Iblis terlihat di sekitar kediaman Anda. Kami curiga kematian Yonas yang terlalu dini mungkin ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, kapten kami ingin kami menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Iwan langsung mengarang cerita. Tujuan sebenarnya kunjungannya ini adalah untuk mengungkap penyebab kematian Yonas, namun dia tidak bisa begitu saja meminta pemeriksaan jenazah Yonas tanpa alasan yang sah. Karena itu, Iwan dengan santai menyebut Raja Iblis sebagai alasannya. Itu adalah tugas organisasi Drakmar untuk memburu penjahat manapun, dan karena Raja Iblis adalah salah satu penjahat paling terkenal yang bisa membahayakan siapapun di sekitarnya, Arthur tidak punya pilihan selain ikut serta dalam penyelidikan. Apa? Baik Arthur maupun Aulus tercengang oleh berita yang tiba-tiba itu. Tuan Busnadi, bukankah menurut Anda mungkin ada kesalahan? Kami telah mengetahui penyebab kematian putra saya dan pelakunya adalah ketua grup Bio Farma. Namanya Iwan Busnadi. Apa hubungannya Raja Iblis dengan ini? Aulus bertanya dengan bingung. Oh, betitukah? Pernahkah Anda menyaksikan Iwan Busnadi ini membunuh Tuan Yonas dengan mata kepala sendiri? Iwan mengangkat alisnya merasa gelisah, karena Aulus masih belum yakin bahwa dialah pelakunya. Bab 2293, kami tidak melihatnya sendiri. Aulus menggelengkan kepalanya. Anda tidak melihatnya, Tuan Gumlar. Anda memerlukan bukti untuk membuat tuduhan. Karena Anda tidak melihat Iwan membunuh Tuan Yonas, Anda tidak boleh langsung mengambil kesimpulan, kata Iwan. Tapi, Aulus membuka mulut untuk berdebat tetapi langsung disela oleh Iwan. Cukup Tuan Gumlar, apakah Anda meragukan otoritas dan kemampuan organisasi Drakmar? Iwan bertanya dengan tajam. Bukan itu maksudku, kata Aulus buru-buru. Meskipun keluarga Gumlar adalah kepala dari semua keluarga di wilayah selatan, dan hampir tidak ada saingan, organisasi Drakmar adalah organisasi khusus yang menguasai wilayah selatan, dan memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada keluarga Gumlar. Karena Iwan adalah penjaga naga platinum tingkat tinggi, Aulus tidak berani menentangnya secara langsung, mengetahui bahwa membuat Iwan marah tidak akan bermanfaat bagi keluarga Gumlar. Lalu dia terdiam memikirkan hal ini. Ketua Gumlar, menurut apa yang kami temukan sejauh ini, kematian Tuan Yonas kemungkinan besar ada hubungannya dengan Raja Iblis. Saya ingin agar Anda mengizinkan kami memeriksa tubuh Tuan Yonas untuk mencari tahu penyebab kematiannya dan menentukan apakah Raja Iblis benar-benar terlibat, kata Iwan dengan mata tertuju pada Arthur. Kamu ingin memeriksa mayatnya? Itu tidak pantas, Arthur mengerutkan kening gelisah. Cucunya meninggal dan dia lebih memilih membiarkan Yonas beristirahat dengan tenang daripada membuat pengawal naga menginjeknya dengan tubuhnya. Merasakan keengganan Arthur, Iwan memutuskan untuk menekannya lebih jauh. Maafkan saya karena berterus terang. Ketua Gumlar, Raja Iblis telah terlihat di dekat tempat Anda dan kami tidak tahu apakah dia merencanakan sesuatu terhadap keluarga Anda. Jika Tuan Yonas benar-benar dibunuh oleh Raja Iblis, tidak ada yang tahu apakah yang lain anggota keluarga Anda akan menjadi korban juga. Demi keselamatan keluarga Anda dan untuk memberantas kejahatan, silakan bekerja sama sebelum korban lebih banyak lagi. Tapi, Arthur memucap dan terdiam. Dia tahu tentang daftar kriminal dan memahami bahwa setiap penjahat yang terdaftar dalam individu yang terkenal kejam dan kejam. Meskipun dia yakin Iwan lah yang telah membunuh Yonas, keyakinannya mulai goyah ketika penjaga naga muncul mengklaim bahwa Raja Iblis terlihat di sekitar rumah kediaman keluarga Gumlar. Jika Yonas benar-benar dibunuh oleh Raja Iblis, Arthur akan salah menuduh Iwan dan kemungkinan besar anggota Gumlar lainnya juga akan menjadi sasaran. Karena mempertimbangkan keselamatan mereka dan untuk mengetahui kebenarannya, Aulus menyimpulkan bahwa dia perlu bekerja sama dengan penyelidikan organisasi Drakmar untuk mencegah dirinya melakukan kesalahan atau konsekuensinya mungkin tidak dapat ditanggung. Tuan Busnadi, saya akan membiarkan Anda memeriksa mayatnya, tapi saya punya satu syarat.
Saya tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, tapi Anda tidak diperbolehkan membelah tubuh cucu saya, kata Arthur. Sepengetahuannya, otopsi merupakan cara yang umum dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian. Yunus meninggal secara tidak wajar dan Arthur tidak sanggup membayangkan memotong tubuhnya. Jika dia membiarkan hal itu terjadi, dia tidak akan mampu menghadapi cucunya di akhirat. Bab 2294. Dan khawatir tetua gumelar, saya memiliki pengalaman di bidang medis. Yang saya perlukan hanyalah melihat luka Tuan Yunus, jadi saya tidak perlu membedahnya, kata Iwan sambil tersenyum. Baiklah Tuan Busnadi, silakan ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke tubuh Yunus. Arthur langsung santai setelah mengetahui bahwa tubuh Yunus tidak akan dibelah, dan pemimpin ketiga pengawal naga keluar dari ruang tamu dan menuju aula utama. Di aula utama, tubuh Yunus saat ini ditempatkan di peti mati es. Arthur memerintahkan dua anggota keluarga lainnya untuk membuka peti mati, dan Iwan dengan sigap mendekat untuk mengangkat kelopak mata Yunus sebelum menyentuh dadanya untuk memulai pemeriksaan. Tak lama kemudian dia menemukan sesuatu dan ekspresinya menjadi gelap. Tuan Busnadi, bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu? Arthur bertanya. Ya benar, Tuan Yunus mendapat pukulan kedua di bagian dada oleh seseorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Seluruh sirkulasi internalnya rusak karena pukulan keduanya, dan itulah yang menyebabkan dia meninggal, jelas Iwan. Iwan tidak pernah benar-benar percaya bahwa dialah yang telah membunuh Yunus, dan sekarang Iwan mengetahui bahwa Yunus mengalami kerusakan kedua pada luka fatalnya. Keyakinan Iwan bahwa ada orang lain yang membunuh Yunus terkonfirmasi. Tidak peduli siapa yang membunuhnya, Fiona pasti terlibat. Apa? Baik Arthur dan Aulus tercengang. Tuan Busnadi, apakah ada kesalahan? Dulu ketika Finlay memeriksa Yunus, dia mengatakan bahwa luka Yunus di dada semakin parah dan itulah yang menyebabkan dia meninggal. Bagaimana bisa ada kerusakan kedua? Jika itu masalahnya, mengapa Finlay tidak mengetahuinya? Aulus tersentak dan bertanya dengan tidak percaya. Baik Aulus maupun Arthur sangat yakin bahwa Iwan adalah orang yang menyebabkan kematian Yunus, terutama karena diagnosis yang dibuat Dr. Finlay. Namun organisasi Drakmar tampaknya memiliki wawasan yang berbeda. Jika Yunus benar-benar menerima pukulan kedua pada cederanya dan orang yang melakukannya dengan terampil merusak sirkulasinya, kemungkinan besar Iwan tidak bertanggung jawab. Hasilnya mengejutkan keduanya dan mereka merasa terpukul. Saya tidak salah jika Finlay ini membuat diagnosis yang akurat. Itu berarti dia tidak berpengalaman, kata Iwan. Tidak mungkin Tuan Busnadi, maafkan saya, tetapi Dr. Finlay terkenal sebagai dokter terbaik di bidang ini. Dia berpengalaman dan tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu. Bagi saya, Anda tidak tampak seperti dokter profesional. Saya menyarankan itu organisasi Drakmar mengirim seorang dokter untuk memeriksa Yunus sekali lagi, kata Aulus dengan hati-hati sambil mempertanyakan kemampuan Iwan. Dia tidak mengetahui sejauh mana kemampuan Iwan, jadi dia secara alami percaya bahwa pada diagnosis Finlay dibandingkan Iwan. Arthur berpikiran sama dan tidak merasa yakin dengan kata-kata Iwan. Bab 2295. Sebelum Iwan sempat membantah, Amto langsung bersuara membela Iwan. Tuan Gumelar, Anda salah. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Tuan Busnadi sangat ahli dalam bidang kedokteran, meskipun dia bukan dokter resmi. Itu benar, organisasi Drakmar di wilayah selatan dan barat bekerja sama untuk memburu Poison Wilder sebelum ini. Tapi, napas leper yang memiliki Poison Wilder begitu kuat sehingga tidak ada dari kita yang bisa berbuat apa-apa. Tuan Busnadi lah orang yang menghasilkan penawarnya dan membawa kami menuju kesuksesan dalam melenyapkan Poison Wilder. Harun pun menyetujui memuji keterampilan Iwan. Apa? Benarkah? Baik Arthur maupun Aulus tercengang. Mereka berdua pernah mendengar tentang Poison Wilder di masa lalu dan mengetahui tentang napas leper yang dia gunakan. Justru karena napas leper itulah organisasi Drakmar di wilayah barat berjuang untuk menangkap Poison Wilder. Namun setelah mengetahui bahwa Iwan menghasilkan penawar napas leper dan membantu pengawal naga di wilayah barat untuk melenyapkan Poison Wilder, keduanya akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan Iwan. Jika apa yang dikatakan Anto dan Harun benar, keterampilan Iwan dalam bidang kedokteran akan melampaui banyak dokter berpengalaman, termasuk Dr. Finlay. Kesimpulannya, diagnosis Iwan akan jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan diagnosis Dr. Finlay.
Tuan Busnadi, apakah itu berarti Yonas benar-benar dibunuh oleh Raja Iblis? Arthur tersentak dan bertanya. Karena perkataan Anto dan Harun, dia mulai percaya pada keterampilan dan diagnosis Iwan. Karena Iwan mengklaim bahwa kunjungannya terkait dengan penyelidikan terhadap Raja Iblis dan disimpulkan bahwa Yonas dibunuh oleh seseorang yang memiliki kekuatan besar. Arthur mulai curiga bahwa Raja Iblislah yang bertanggung jawab. Raja Iblis mungkin yang melakukannya, tapi masih ada kemungkinan salah satu musuh keluarga Gumelar yang melakukan ini secara keseluruhan. Organisasi Drakmar akan terus menyelidiki masalah ini. Jika Raja Iblis terbukti bertanggung jawab atas kematian Tuan Gumelar, kami akan melakukan yang terbaik untuk memburu Raja Iblis, kata Iwan. Saat memeriksa jenazahnya, Iwan sudah menduga bahwa Fiona terlibat dalam kematian Yonas. Namun mengingat Fiona hanyalah seorang wanita lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembunuhan, Iwan tidak dapat menemukan siapa pelaku sebenarnya saat ini. Jadi dia hanya dapat memberikan jawaban yang ambigu kepada Arthur. Tuan Busnadi, terima kasih atas bantuan Anda. Arthur menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi gelap di wajahnya. Raja Iblis berada di peringkat ketiga dalam daftar kriminal dan telah lama mencapai tahap akhir yang munah. Jika Yonas benar-benar dibunuh oleh Raja Iblis, keluarga Gumelar tidak akan punya cara untuk membalas dendam, dan satu-satunya pilihan mereka adalah mengandalkan organisasi Drakmar. Saya telah menemukan beberapa petunjuk hari ini dan kami akan menindaklanjutinya. Ketua Gumelar, jika Anda tidak memiliki pertanyaan lain tentang penyelidikan, kita harus kembali sekarang. Iwan membungkuk sedikit dan berkata, dia hanya datang untuk mencari tahu penyebab kematian Yonas dan karena tujuan telah tercapai, Iwan merasa tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Iwan mengucapkan selamat tinggal pada Arthur dan Aulus dan segera pergi bersama Anto dan Harun.